Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Padika Renjana, berkarya berkelana. Kita kali ini akan berkelana bersama narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang sudah memiliki berbagai macam karya dalam topik pelestarian kebudayaan melalui pelatihan pewara berbahasa Jawa untuk mahasiswa Universitas Tidar. Teman-teman, kali ini saya sudah bersama Bapak Martopo dan juga Bapak Abdullah. Boleh perkenalan dan menyapa rekan-rekan, Pak? Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, perkenalkan saya Dian Abdullah. Saya ditugasi oleh DPD Permadani Kota Magelang sebagai Wijo dan di kepengurusan saya sebagai Pangarso Pawiyatan. Silahkan teman kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martopo Utomo. Di dalam Permadani saya sebagai Kepala Bidang Pendidikan, jadi yang mengurusi tentang pelatihan atau kursus-kursus Pranoto Coro dan Pamedar Sabdo. Itu salam kenal dari Permadani, DPD Permadani Kota Magelang. Luar biasa sekali, teman-teman. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah, sehat saya. Nah, langsung saja ini untuk menghemat waktu ya, Pak. Iya. Mungkin boleh dijelaskan, bisa diceritakan secara singkat apa itu DPD Permadani Kota Magelang dan perannya utamanya dalam pelestarian budaya. Iya. DPD Permadani Kota Magelang adalah Dewan Pengurus Daerah Permadani Kota Magelang. Itu dalam sepak terjangnya memang kita khusus dalam pelestarian budaya. Latar belakangnya kami sangat prihatin. Kalau meningkat lagi, kami khawatir dengan keberadaan generasi muda sekarang yang kurang peduli dengan budaya kita. Padahal kalau orang sesepuh dulu itu bilang, rum kuncaraning bangsa dumunung ana luhuring budaya. Lah itu padahal budaya Jawa itu sudah dikenal kalau budaya yang adiluhung. Adi adalah linuwe, luhung adalah luhur. Jadi lebih luhur dengan kebudayaan yang lain. Makanya kami sangat peduli sekali. Karena budaya ini siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan, kita yang duduk-dudah ngerembakaaken itu siapa lagi. Nah ini Permadani kebetulan wadah yang sangat bagus untuk bersama-sama kita melestarikan budaya itu. Jadi timbul dan muncul atas dasar keprihatinan terhadap pelestarian budaya seperti itu ya. Nah, kemudian latar belakang atau alasan utama DPD Permadani Kota Magelang ini mengadakan pelatihan pewara berbahasa Jawa, khususnya menyasar ke mahasiswa Untidar ini, Pak. Ya sebetulnya sebetulnya bukan hanya Untidar saja ya. Sasaran kita sebetulnya masyarakat umum yang ada di Indonesia, karena Permadani memang persaudaraan budaya nasional Indonesia. Jadi Permadani itu ada dimanapun. Jadi budaya bukan hanya budaya Jawa, tapi ada budaya Sumatera, budaya manapun ada. Kalau di Sumatera yang kita melestarikan budaya sana, supaya apa? Supaya tilaran para leluhur itu tidak punah. Nah, siapa lagi yang akan melestarikan kalau bukan kita? Terus sasaran ke Untidar itu sebetulnya itu bukan secara kebetulan. Karena waktu itu Bapak Rektor, Profesor Dr. Sugiarto itu kebetulan juga budayawan dan memanggil kami mungkin dia sudah tahu di lapangan wadah yang paling bagus itu apa untuk melestarikan budaya itu. Padahal yang namanya melestarikan budaya kan banyak wadah. Ada sanggar tari, ada sanggar macam-macam ya. Tapi kan kalau tari kan hanya menjurus di tari aja. Sanggar kalau mau copat ya mau copat saja.
Kalau Permadani kan kompleks sekali ya Bapak ya. Ada tari ada, karawitan ada, mocopat ada, dan apa berpidato juga ada, seperti itu. Jadi mahasiswa ini adalah sangat bagus untuk kami untuk disasar sebagai peserta atau apa namanya siswa bergodo pertama di Untidar ini, karena di lain daerah juga banyak Mas. Di Jawa Timur itu sudah ada 2 perguruan tinggi yang kerjasama dengan Permadani untuk melestarikan itu. Terlebih di Untidar ini kan ada visi misi budayanya. Nah itu gayung bersambut dari Bapak Profesor Sugiarto itu. Jadi mungkin dari Pak Martopo Oh iya, ada tambahan. saya menambahkan sedikit tadi tentang DPD. Jadi kepengurusan Permadani ini mulai dari Dewan Pengurus Daerah, kemudian Dewan Pengurus Wilayah, sampai Dewan Pengurus Pusat sampai DPP. Jadi organisasi ini sudah tingkat nasional. Itu yang saya tambahkan. Kemudian yang kedua, mengapa kok ini mengadakan pelatihan di Untidar khususnya untuk mahasiswa. Jadi ini antara Permadani dan Universitas Tidar ini mempunyai visi yang sama. Salah satunya visi Untidar itu juga berbasis budaya. Sehingga ingin tidak hanya generasi muda yang akan datang tidak hanya cukup cerdas, tetapi juga peduli dan mempunyai karakter, mempunyai sifat atau budi pekerti luhur berdasarkan budaya Indonesia. Sehingga kami pernah diundang Pak Rektor untuk ketemu supaya apa yang menjadi visi ini dapat dituangkan, dilaksanakan nyata real di mahasiswa. Oleh sebab itu akhirnya kami sepakat untuk mengadakan pelatihan dasar. Ya, ini pelatihan dasar untuk mahasiswa. Nah, harapannya ini supaya membekali keterampilan pengetahuan bagi mahasiswa. Jadi ini satu-satunya universitas pertama di Magelang yang memberikan wadah, kesempatan, memberikan life skill, keterampilan, dan pembinaan karakter bersama Permadani. Luar biasa sekali ya. Ini teman-teman, ternyata di Permadani bukan hanya pewara berbahasa Jawa, tetapi di situ kita dilatih untuk tari, kemudian mocopat, pidato berbahasa Jawa, dan pelestarian budaya Jawa lainnya. Dan ternyata Untidar ini memiliki visi kebudayaan dengan menggandeng Permadani Kota Magelang ini untuk mendukung visi dari Universitas Tidar, yaitu unggul dalam kebudayaan. Nah, selanjutnya konsep dari pelatihan ini itu seperti apa, Pak? Mungkin dari Pak Martopo dulu ini bidang kurikulum. Ya, terima kasih. Nah, sebenarnya pelatihan ini secara reguler untuk umum itu selama 6 bulan, di mana kurikulumnya ini sudah ditentukan dari pusat, dari DPP, ada meliputi bahasa dan sastra Jawa, ada budi pekerti, ada renggep bicoro, kemudian ada gending dan tembang. Nah, untuk Universitas Tidar ini khusus karena ini baru pilot proyek, jadi ini masih pelatihan dasar, hanya waktunya 10 pertemuan. Tapi kurikulumnya kami sudah konsultasi dengan DPP, kemudian dirembuk dengan Dijo, jadi ini diberikan dasar-dasar pokok yang mana nanti meskipun hanya 10 kali pertemuan, tapi nanti diharapkan mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk berpidato berbahasa Jawa dan juga mempunyai pengetahuan tentang budaya Jawa. Kemudian sistem pembelajarannya ini 35% teori, 65% praktek. Jadi nanti setelah pertemuan kelima ini, keempat, nanti sudah langsung praktek, dan nanti harapannya di akhir nanti pelatihan ini nanti para siswa, mahasiswa atau peserta pelatihan ini nanti akan ada gelar karya.
Nah, nanti akan menampilkan karyanya selama pelatihan. Itu sistem pembelajarannya dan target dan kurikulumnya. Jadi ini memang kurikulum khusus untuk Untidar karena ini masih pelatihan dasar. Mungkin Pak Dola. Ya, tadi masih bisa kami tambahkan, kecuali ada Renggeping Wicoro, Budi Pekerti, itu juga ada Kapanoto Caran dan Ngada-toto Coro. Jadi Ngada-toto Coro itu kita belajar dari tata cara apa yang ada di daerah setempat. Misalnya Jawa Tengah, ya tata cara di Jawa Tengah itu apa saja. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Di Untidar ini karena pawiyatan dasar sehingga berbeda dengan pawiyatan yang reguler atau pelatihan yang reguler. Apabila pelatihan reguler itu selama 6 bulan, di Untidar ini pelatihan dasar selama 10 kali pelatihan pertemuan dan 1 kali praktik. Luar biasa sekali ya Pak. Nah, materi-materi yang disampaikan tadi kan sedikit sudah disampaikan. Itu narasumber-narasumber yang untuk menyampaikan materi itu dari mana, kemudian siapa saja. Dan kriteria untuk menjadi narasumber di pelatihan pewarah berbahasa Jawa Permadani ini seperti apa, Pak? Silakan. Ya, yang jelas karena ini pelatihan dasar. Memang dasar untuk sebagai Pambiworo dan Medar Sabdo itu yang inti kan yang pertama bahasa sastra, yang kedua Kapanoto Caran. Kapanoto Caran itu manajemen untuk menyusun acara. Bagaimana kalau acara misalnya mantenan itu acaranya apa saja. Kalau rapat RT itu acaranya apa saja. Itu bagian Kapanoto Caran. Dan selanjutnya ada Renggeping Wicoro. Renggeping Wicoro itu menyasar kepada siswa untuk berlatih, untuk berbicara. Di sana ada intonasi, ada tata bahasa yang rapi supaya renggep. Kecuali itu yang pertama itu diadakan Budi Pekerti. Itu untuk membangun sikapnya siswa itu supaya menjadi anak yang tangguh, menjadi orang yang berwibawa, simpatik gitu, seperti itu kurang lebih. Dan narasumber itu kita ambil dari kepengurusan DPD Permadani sendiri, dan yang mengajar di sana itu mereka yang sudah punya sertifikat Wijo. Dan sertifikat Wijo itu yang mengadakan dari DPP Pusat. Kalau belum ada sertifikat untuk mengajar ya belum berani, tidak boleh. Karena kami khawatir, lulus Permadani kok malah belum bisa bicara, berarti kan itu kurang sukses begitu. Kalau ada tambahan, ya, menambahkan jadi untuk materi pelatihan untuk khusus di Untidar ini kami mengambil materi pokok yang esensial, yaitu bahasa dan sastra itu sebagai dasar, kemudian Kapanoto Caran itu tadi sudah disampaikan memanage, menyusun, mengorganisir dalam suatu acara atau kegiatan, kemudian ada Budi Pekerti sebagai pembuka, ini sudah dasar-dasar bagaimana bisa bersikap, bertindak, berolah pikir, kemudian nanti ada keterampilan berpidato, menjadi MC, ya ini nanti dilatih di sana dalam waktu yang singkat. Jadi ini memang betul-betul padat, jadi kami dari tim pawiyatan atau bagian kurikulum pendidikan ini meramu kurikulum yang betul-betul padat tapi nanti bisa diaplikasikan. Kemudian yang kedua untuk Dwijo atau narasumber atau gurunya Dwijonya ini kita ambil dari DPP, dari memang Dwijo tadi yang disampaikan, yang satu sudah bersertifikat, yang kedua memang punya pengalaman terbang lapangan
sebagai pembawa acara atau MC sebagai ini. Jadi ini betul-betul profesional yang melatih dan selama ini sudah diakui di masyarakat. Jadi bisa luar biasa sekali, ternyata yang menjadi narasumber atau pelatih ini tidak sembarangan ya Pak. Ternyata sudah memiliki sertifikat dan sudah profesional dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi ya Pak. Nah, ini Pak, sasarannya kan mahasiswa, generasi muda. Respon dari peserta pelatihan itu seperti apa? Kemudian tantangan terbesar melatih generasi muda itu apa Pak? Dari Pak Martopo dulu. Ya, terima kasih. Saya pertama dengar atau ditunjuk oleh Pak Rektor itu saya bangga dan senang karena ternyata anak-anak muda sekarang, para mahasiswa generasi muda sekarang tetap cinta dan senang bangga dengan budaya Nusantara. Hanya barangkali karena belum diberikan informasi, belum diberikan kesempatan sehingga hanya menerima informasi tentang budaya dari luar. Nah, responnya ini ternyata dari target 50 peserta ini semua terpenuhi. Dan Pak Rektor senang dan bangga karena ternyata respon dari mahasiswa generasi muda cukup bagus untuk nguri-uri budaya Nusantara ini. Sehingga kami bangga. Kemudian kalau tantangan kemarin sudah saya sampaikan karena ini mahasiswa sehingga masih banyak tugas dan sebagainya. Ini tidak masalah bagi kami karena nanti materi bisa di-share, kemudian bisa secara daring sehingga di tengah-tengah sibuknya tugas-tugas mahasiswa, yang penting ada kemauan, ada niat, semangat untuk belajar tentang budaya ini yang membanggakan bagi saya pribadi maupun sebagai pengurus Permadani, sehingga saya cukup bangga. Kemudian kendala saya kira ya tadi karena mahasiswa kemudian kadang bertabrakan dengan kuliah, tapi tidak masalah karena sistemnya sekarang pembelajarannya bisa daring, kemudian materi bisa di-share, bisa dibagi. Mungkin dari Pak Abdullah. Cukup. Oke, baik. Ternyata beragam sekali respon dari mahasiswa. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mendengarkan harapan dari Bapak narasumber ini terkait dengan pelatihan di Permadani ini. Harapan untuk peserta itu seperti apa? Ya, harapan kami sebagai orang tua sekaligus sebagai narasumber di Permadani tidak lain ya supaya pelestarian budaya ini jangan dibebankan kepada orang tua saja, tetapi justru dari anak muda, dari generasi muda yang harus kita berikan pengarahan, berikan pengertian kalau ini loh budaya kita harus kita sendiri yang melestarikan. Takutnya nanti kalau budaya kita yang notabene adiluhung tahu-tahu dipakai di luar negeri. Ya di sana disahkan, dipakai, itu nanti kita kecolongan namanya. Nah, jadi jangan sampailah generasi kita sampai kehilangan budaya kita. Istilahnya wong Jawa ojo ngasih ilang Jawane. Itulah pedoman dari orang-orang sepuh kita. Kalau iya, jadi ini tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan juga keterampilan kepada mahasiswa kelak ketika nanti terjun di masyarakat, terjun di tempat kerja atau dimanapun bisa mempunyai keterampilan untuk berpidato, untuk memanage suatu acara dan sebagainya, sehingga ini menjadikan life skill atau bekal keterampilan untuk kelak nanti terjun di lapangan kerja, tempat kerja maupun di masyarakat. Kemudian yang kedua, nah ini supaya generasi muda tadi sudah disampaikan, supaya tidak kehilangan jati diri budaya Nusantara, budaya Indonesia, di mana orang-orang asing saja belajar tentang budaya, mengagumi dan belajar budaya
Indonesia, di satu sisi kita malah tidak mengenal. Nah, karena banyak yang tidak kenal sehingga kita tidak tahu. Nah, salah satu upayanya adalah dengan memperkenalkan kepada generasi. Luar biasa sekali. Ya, sebelum kita mengakhiri wawancara pada sore hari ini, satu pesan untuk generasi muda, satu kalimat saja, Pak. Iya, pesan kami adalah jangan sampai kita justru mempelajari budaya asing yang notabene kurang pas dengan budaya Jawa, sementara budaya Jawa diusung ke negara lain. Padahal negara lain itu kagum sekali dengan budaya kita. Jadi sekali lagi jangan sampai generasi kita kehilangan budaya sendiri. Itu. Dari Pak Martoko. Satu pesan, mahasiswa bisa bangga berbudaya Indonesia. Luar biasa sekali pesan dari narasumber-narasumber kita ya Pak. Sebagai generasi muda jangan sampai kehilangan jati diri dan kebudayaan bangsa. Nah, sekian wawancara pada sesi Padika Renjana berkarya berkelana sore hari ini dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Terima kasih Bapak Dula dan Bapak Martoko. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.